Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Mariana dari Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen S1. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai norma dan etika dalam pemasaran, produksi, manajemen sumber daya manusia, dan finansial. Yang pertama kita akan membahas pasar dan perlindungan konsumen. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Stanton mengemukakan pengertian pasar yang lebih luas. Pasar memiliki sekurang-kurangnya 3 fungsi utama, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan, harga, dan fungsi promosi. Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Sebagai fungsi promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya. Pelindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1-1, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. GBHN 1993 melalui TAP MPR Nomor 2 MPR 1993 Bab 4 huruf F butir 4A, pembangunan perdagangan ditunjukkan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan pendapatan produsen, melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas perangkat hukum Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas hukum perlindungan konsumen. Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Jadi, kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas adalah bahwa hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum atau yang bermasalah dalam keadaan yang tidak seimbang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang Asas Perlindungan Konsumen, yaitu perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua,
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya kita akan membahas etika iklan. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral KBBI. Etika iklan berguna untuk membuat konsumen tertarik. Iklan harus dibuat menarik, bahkan kadang dramatis. Tapi, iklan tidak diterima oleh target tertentu langsung. Iklan dikomunikasikan kepada khalayak luas melalui media massa komunikasi. Iklan akan diterima oleh semua orang, semua usia, golongan, suku, dan sebagainya. Sehingga iklan harus memiliki etika, baik moral maupun bisnis. Ciri-ciri iklan yang baik yaitu etis, berkaitan dengan kepantasan. Lalu estetis, berkaitan dengan kelayakan, yaitu target market, target audien, kapan harus ditayangkan. Lalu ada artistik, bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Contoh penerapan etika. Iklan rokok, yaitu dia tidak menampakkan secara eksplisit orang merokok. Lalu iklan pembalut wanita, tidak memperlihatkan secara realistis dengan memperlihatkan daerah kepribadian wanita tersebut. Lalu iklan sabun mandi, tidak dengan memperlihatkan orang mandi secara utuh. Selanjutnya kita akan membahas multimedia etika bisnis. Pengertian multimedia ialah penyampaian suatu berita yang menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video sama dengan apa yang biasa kita sebut dengan media cetak, media elektronik, dan media online, yang menggunakan alat bantu tool dan koneksi link sehingga pengguna bisa mengetahui apa yang ditampilkan dalam multimedia tersebut. Biasanya, multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios informasi dan pelatihan dalam sistem e-learning. Selanjutnya, kita akan membahas etika produksi. Sebelum kita membahas etika dalam produksi, lebih baik saya akan menjelaskan makna dari produksi. Produksi adalah menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kelayakan lingkungan. Atau bila kita artikan secara konvensional, produksi adalah proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga dalam berproduksi kita pun harus mempunyai etika yang dapat melindungi konsumen dan menguntungkan produsen. Etika dalam produksi perlu karena semua pekerjaan harus ada dasar etikanya, apalagi di dalam produksi sangatlah diperlukan guna untuk mendapat mengetahui maksud dan tujuan produksi atau untuk dimengerti oleh teman bisnis atau lawan bisnis. Jika tidak terdapat etika dalam produksi, dikhawatirkan akan terjadi cara atau produksi yang tidak sehat atau tidak sesuai dengan harapan. Dengan adanya sistem etika dalam produksi, pelaku bisnis atau dalam melakukan produksi dapat memahami cara produksi dan bagaimana ia menjalani produksi
yang sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku, baik bagi si pelaku bisnis ataupun bagi dalam produksi yang menggunakan etika bisnis di dalamnya. Itulah tadi secara singkat sistem. Selanjutnya kita akan membahas etika kerja. Etika kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan perusahaan, termasuk pimpinannya dalam melaksanakan kerja sehari-hari. Perusahaan dengan etika kerja yang baik akan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai, yaitu kejujuran, keterbukaan, loyalitas kepada perusahaan, konsisten pada keputusan, dedikasi kepada stakeholder, kerjasama yang baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hak-hak kerja. Yang pertama ada hak dasar pekerja dalam hubungan kerja. Yang kedua, hak dasar pekerja atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, hak dasar pekerja atas perlindungan. Yang keempat, hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Yang kelima, hak dasar untuk mencabut PKB. Yang keenam, hak dasar mogok. Yang ketujuh, hak dasar khusus untuk pekerja perempuan. Dan yang kedelapan, hak dasar pekerja mendapatkan perlindungan atas tindakan PHK. Selanjutnya ada hubungan saling menguntungkan. Manajemen finansial terkait dengan tanggung jawab atas performance perusahaan terhadap penyandang dana. Hubungan baik dijalin dengan memberikan margin dan saling memberikan manfaat positif. Adanya balas jasa perusahaan terhadap investor berbentuk rate of return, hubungan pertanggungjawaban sebagai petunjuk konsisten dan konsekuensi yang logis. Hubungan pertanggungjawaban dilakukan secara layak dan wajar. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win situation. Selanjutnya, persepakatan penggunaan data. Dana yang diperoleh sebuah bisnis perlu dialokasikan dengan tepat. Pengelola perusahaan mau memberikan informasi tentang rencana penggunaan dana sehingga penyandang dana dapat mempertimbangkan peluang return dan risiko. Rencana penggunaan dana harus benar-benar transparan, komunikatif, dan mudah dipahami. Semua harus diatur atau ditentukan dalam perjanjian kerja sama penyandang dana dengan alokator dana. Opini saya mengenai materi etika bisnis sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana cara kita berbisnis dengan benar, mengetahui etika-etika yang harus diperhatikan dalam berbisnis. Dengan kita mengetahui ilmu yang didapat seperti apa, saya etika-etika dalam berbisnis, hak-hak pekerja, privasi konsumen, dan prinsip-prinsip dan norma dalam bisnis dan lain-lain. Kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang didapatkan dapat kita terapkan saat berbisnis, sehingga itu bisnis akan berjalan dengan baik dan lancar apabila kita memperhatikan hal-hal seperti yang ada dalam etika bisnis. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.